Hai teman-teman, sekarang saya akan mereview jurnal tentang efek toksik formalin terhadap gangguan fungsi hati atau. Sebelum mereview jurnal, di sini ada tokoh penemu pertama ahli toksikologi yaitu PATGH Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541. Beliau memperkenalkan istilah toksikon atau toxic agent untuk zat atau substansi yang dalam jumlah kecil dapat mengganggu fungsi tubuh. Beliau orang pertama yang meletakkan dasar ilmu dalam mempelajari racun dan mengendalikan dalil, yaitu percobaan pada hewan merupakan cara yang paling baik dalam mempelajari respon tubuh terhadap racun dan efek suatu zat kimia atau fisik pada tubuh dapat merupakan efek terapi bermanfaat dan efek toksik yang merugikan. Kemudian di sini ada definisi toksikologi. Definisi toksikologi yaitu bahan kimia beracun atau biasa dikenal dengan sebutan toksik ialah bahan kimia yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Istilah toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu tokson yang artinya racun, sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan katalogos. Kombinasi kedua arti tersebut terbitlah bidang ilmu yang diketahui secara umum sebagai toksikologi. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup toksikologi. Ruang lingkup toksikologi ada 3, yaitu toksikologi lingkungan, kedua ada toksikologi ekonomi, dan yang ketiga ada toksikologi forensik. Di sini kita akan langsung mereview jurnalnya. Yang pertama ada pengertian formalin. Formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan di dalam industri makanan sebagai bahan pengawet. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37 formaldehyde dalam air, sehingga bahan pengawet biasanya ditambahkan metanol hingga 15%. Selanjutnya, ada 4 rute paparan terhadap formaldehid, yaitu yang pertama ada inhalasi, yang kedua ada ingesti, yang ketiga ada kulit, dan yang keempat ada mata. Paparan formaldehid di dalam tubuh akan dimetabolisme dengan cepat, baik secara inhalasi maupun ingesti, namun sedikit lamban bila melalui paparan kulit maupun dengan mata. Setelah mengetahui 4 rute paparan terhadap formaldehid, selanjutnya formaldehid yang masuk ke dalam tubuh melalui ambang toksik akan bereaksi ke hampir semua zat di dalam sel dan menekan fungsi sel, kemudian akan menyebabkan kematian sel dan akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Lalu, formaldehid yang tidak termetabolisme dapat bereaksi dengan tetrahidrofolate dan memperantarai metabolisme single atom karbon. Atom karbon yang dihasilkan merupakan elektrofilik dan dapat bereaksi kuat terhadap makromolekul, termasuk DNA dan protein. Juga bereaksi kuat terhadap nukleofilik molekul. Membran sel yang akan menyebabkan meningkatnya produksi senyawa reaktif oksigen spesies atau yang kita biasa singkat sebagai ROS dalam tubuh. Selanjutnya ada hepat atau hati yang memiliki berbagai fungsi mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh atau dalam prosesnya disebut sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi dilakukan terhadap seluruh zat yang masuk ke dalam tubuh termasuk formalin. Adanya ROS menyebabkan proses kerusakan sel
Kerusakan pada sel-sel hati menyebabkan pembengkakan inti dan sitoplasma sel-sel hati sehingga isi sel keluar ke jaringan ekstraseluler. Proses tersebut mengakibatkan keluarnya enzim SGPT dan SGOT ke aliran darah. Lalu, apabila kadar formalin yang masuk ke dalam tubuh melebihi batas toleransi, akan memicu peningkatan kadar enzim SGOT dan SGPT. Enzim SGOT biasa disebut dengan serum glutamat oksalotransminase, sedangkan enzim SGPT biasa disebut dengan serum glutamat piruvat transminase. Enzim SGOT biasanya banyak ditemukan pada paru-paru, otot, jantung, ginjal, otot rangka, pankreas, tulang, dan otak. Sedangkan enzim SGPT banyak terdapat pada hati dan sedikit keberadaannya pada jantung, ginjal, dan otot rangka. Setelah itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya gangguan fungsi hati pada tikus putih, galur Wistar yang diberikan formalin per oral dan diperiksa dengan indikator kadar SGOT dan SGPT. Metode penelitian yang akan kita gunakan yaitu dengan metode penelitian eksperimental laboratorik dengan rancangan penelitian post-test control group design menggunakan binatang tikus Wistar sebagai subjek percobaan. Setelah kita mengetahui menggunakan metode apa, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Data yang diperoleh pada percobaan merupakan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara statistik. Terlebih dahulu dilakukan pengujian Van-Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi normalitas. Setelah kita mengetahui distribusi normalitas dari data hasil pengujian bahwa nilai P lebih besar dari 0,05 yang berarti distribusi data normal. Distribusi data yang diperoleh normal maka dapat dilakukan pengujian independent sample. Lalu, pemilihan uji yang akan digunakan dengan pemilihan pengujian homogenitas varian data melalui uji Levene. Pada uji Levene diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai P di sini menunjukkan lebih besar dari 0,05 yang memiliki arti yaitu varian pada kedua kelompok yaitu sama. Analisis independent sample tes kadar SGOT dan SGPT kelompok kontrol placebo dan kelompok formalin diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai P lebih kecil dari 0,005 dapat diartikan ada peningkatan kadar SGOT dan SGPT hati tikus putih galur Wistar pada pemberian formalin per oral. Jadi di sini ada dua kelompok kontrol yaitu kelompok kontrol placebo dan kelompok kontrol formalin. Lalu pada paparan ikan performalin yang diberikan secara per oral selama 62 hari dengan dosis 0,2 ppm, ternyata bahwa sifat formalin akan langsung mengikat struktur DNA dan protein pada hati selama 18,3 sampai 26,3 jam. Melalui pengukuran secara in vitro, struktur DNA dan protein yang terikat oleh formalin akan mengalami kerusakan. Kerusakan akan mengakibatkan terbentuknya kanal mitokondria sehingga akan memicu keluarnya protein sitokrom yang dapat mengakibatkan aktifnya cascade. Aktivasi cascade memiliki yang berfungsi mengatur kematian sel secara otomatis yang disebut dengan proses apoptosis. Proses apoptosis yaitu kematian sel secara otomatis.
Proses apoptosis yang terjadi akan mengakibatkan hipoksia jaringan sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel hati. Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan bengkaknya inti dan sitoplasma sel-sel hati sehingga menyebabkan keluarnya semua isi sel ke bagian ekstraseluler dan ekstraseluler dari sel. Formalin yang masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi senyawa asam format. Asam format di dalam tubuh akan diedarkan melalui vena porta sehingga masuk ke dalam jaringan hati atau hepat. Selanjutnya, pada jaringan hati terdapat sel yang bernama sel Kupffer yang akan langsung mengaktifkan ROS atau reaktif oksigen spesies. Pengeluaran ROS dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur lemak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur sel yaitu pada membran mitokondria. Apabila berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hati yang berakibat peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Setelah itu bisa dilihat ada gambar perbandingan kadar SGOT dan kadar SGPT kelompok kontrol yang berisi placebo dan kelompok kontrol yang berisi perlakuan yaitu formalin per oral. Bisa dilihat diagram yang berwarna biru itu kontrol yang berisi placebo dan diagram yang berwarna merah yaitu kelompok kontrol yang berisi formalin. Selanjutnya, kadar SGPT banyak terdapat pada sitoplasma, sedangkan SGOT banyak dalam mitokondria organel sel. Apabila kerusakan banyak mengenai pada membran sel hati yang di dalamnya banyak terdapat sitoplasma sel, maka akan menyebabkan kenaikan pada kadar SGPT. Sedangkan apabila kerusakan sebagian besar terletak di mitokondria, pada organel sel akan meningkatkan kadar SGOT. Pada penelitian yang telah dilakukan, kemungkinan dosis formalin belum menimbulkan kerusakan pada tingkat organel sel sehingga kenaikan SGOT belum terlihat. Dengan adanya perubahan kadar SGPT dan SGOT pada penelitian ini dapat menunjukkan terjadinya gangguan fungsi hati pada tikus Wistar akibat pemaparan formalin per oral. Sekian review jurnal yang telah saya sampaikan atau saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.